Harga-harga naik, jangan komplain. Di konten ini saya akan jelaskan kenapa kita nggak perlu komplain ketika harga naik. Halo, Haryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis yang tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang kenaikan harga dan kenapa sih kita nggak perlu komplain. Konten saya ini kemungkinan agak berbau kontroversi ya, tapi saya mau melihat fenomena kenaikan harga ini, misalnya kenaikan harga BBM kemarin, dari sudut pandang yang lain. Saya membuat konten ini bukan karena saya orang kaya, saya masih belum kaya, karena sampai saat ini saya masih mengandalkan gaji bulanan untuk hidup. Tapi saya hanya menawarkan sudut pandang yang lain dalam menyikapi kenaikan harga dan mengkritik mentalitas playing victim. Mentalitas playing victim merupakan mentalitas seseorang yang cenderung menyalahkan hal lain di luar dirinya saat mengalami kejadian buruk, salah satunya ketika harga-harga naik. Maka orang dengan mentalitas playing victim akan menyalahkan kondisi di luar dirinya, seperti menyalahkan pemerintah. Sebenarnya salah satu karakter pembeda antara orang yang sukses dan tidak adalah pada mentalitas ini. Orang sukses rata-rata tidak memiliki mentalitas ini. Ketika ada hal buruk menimpa mereka, yang dilakukan adalah mengevaluasi kesalahan mereka. Kemudian mereka mengubah apa yang mereka bisa kontrol, dan mereka tidak akan menyalahkan kondisi di luar diri mereka. Seperti kedua wanita yang bernama Reina dan Sari. Mereka berdua kuliah di kampus yang sama dan mengambil jurusan yang sama pula. Tapi ada satu karakter yang membedakan antara Reina dan Sari. Setiap kali Reina mendapatkan hal buruk, dia tidak pernah menyalahkan siapapun atau hal apapun di luar dirinya. Sedangkan Sari memiliki mentalitas playing victim. Jika terkena kejadian buruk, dia pasti nyalain orang lain. Setelah lulus, mereka melamar di perusahaan yang sama. Kemudian, bahkan keduanya sudah sampai tahap akhir, yaitu tahap wawancara. Dan sayangnya keduanya gagal. Tapi sikap mereka berbeda. Rena merenungi kesalahan yang dilakukannya saat wawancara. Kemudian dia pun memperbaiki diri dengan menonton banyak video tentang wawancara pekerjaan. Lalu dia juga banyak membaca buku tentang hal tersebut. Hingga akhirnya dia pun berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat yang lebih baik, di sebuah perusahaan yang jauh lebih besar. Serta gaji yang ditawarkan pun juga jauh lebih besar dibandingkan dengan tempat sebelumnya dia melamar pekerjaan. Sementara Sari, dia hanya menyalahkan perusahaan tersebut. Dia mengatakan mereka akan menyesal tidak menerima dirinya di perusahaan itu. Dia juga menyalahkan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yang menurutnya mengada-ngada dan tidak relevan. Hingga akhirnya Sari pun mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang lebih kecil dan dengan tawaran gaji yang lebih kecil. Dia menerima pekerjaan itu karena dia sudah lelah memasukkan lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan. Semakin lama kehidupan Reina dan Sari semakin berbeda. Reina semakin sukses dan bahkan berhasil meniti karir hingga sampai menempati top manajemen. Sedangkan Sari, kehidupannya ya malah makin buruk dikarenakan terlilit hutang dan dikejar-kejar pinjol. Karirnya pun tidak berkembang. Itu merupakan sedikit cerita tentang perbedaan mindset atau mentalitas antara orang yang memiliki mentalitas playing victim dengan orang yang tidak memiliki mentalitas playing victim. Kebanyakan orang dengan mentalitas playing victim biasanya sih memang orang-orang yang sulit untuk maju, karena diri mereka hanya fokus pada hal-hal yang di luar dari dirinya.
sehingga menyebabkan mereka tidak berkembang karena tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Lalu terkait dengan kenaikan harga, sebenarnya kamu tuh ya nggak perlu komplain, karena komplain itu bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Kalau kamu bisa kontrol kenaikan harga, ya kamu pasti bisa nurunin harganya. Lagi pula kalau kamu komplain pun, apakah kondisi itu bisa diubah? Dan kamu komplain pun, harga tetap nggak turun kan? Ketika harga-harga naik, maka ubahlah apa yang bisa kamu kontrol. Antara lain dengan menaikkan pemasukan dan menurunkan pengeluaran kamu. Jika harga-harga naik tetapi jumlah penghasilan kamu juga naik, ya kenaikan harga juga nggak terlalu berasa banget. Untuk itu fokuslah ke sesuatu yang memang bisa kamu kontrol atau kendalikan. Janganlah fokus kepada sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Misalnya ketika BBM naik nih, kamu berkoar-koar di media sosial. Dan itu percuma karena nggak akan bikin harganya turun. Maka lebih baik kamu mengubah apa yang bisa kamu kontrol. Misalnya cari tambahan penghasilan atau cari pekerjaan lain yang lebih baik. Atau juga coba negosiasi untuk menaikkan gaji. Kamu juga bisa melakukan pengembangan skill dengan mengikuti kursus. Karena dengan kamu menambah skill, maka akan membuka keran rezeki yang lain. Sehingga bisa meningkatkan penghasilan kamu juga. Selain itu, kamu juga bisa melihat memeriksa pengeluaran kamu selama ini. Mana aja sih pengeluaran yang memang bisa kamu hemat? Buat laporan keuangan pribadi. Jangan-jangan dengan kamu mengurangi kegiatan yang sifatnya pemborosan, ternyata penghasilan kamu malah cukup. Atau jangan-jangan selama ini yang membuat keuangan kamu kurang itu hanya karena pemborosan yang kamu lakukan untuk membiayai gaya hidup kamu. Sebenarnya ketika kamu menghadapi kondisi kenaikan harga, mulai sekarang kamu bisa dengan membuat sebuah action plan agar tindakan kamu benar-benar terencana. Action plan ini bisa terdiri dari dua bagian, yaitu langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan dan yang kedua adalah langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk memperbesar atau menaikkan penghasilan kamu. Kamu bisa menaikkan penghasilan dengan mencari penghasilan tambahan, bisa jadi freelancer. Mungkin apalagi pas saat ini tuh banyak banget peluang untuk dapetin penghasilan tambahan. Kamu bisa jual desain, jual foto, nulis dan sebagainya. Dan kamu juga bisa mulai untuk belajar dan mulai berinvestasi. Kenaikan harga, apalagi harga barang kebutuhan pokok, merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Tapi kamu bisa meresponnya dengan sikap yang positif, seperti melakukan perubahan apa yang bisa kamu kendalikan, atau merespon dengan sikap yang negatif seperti menyalahkan hal-hal di luar kendali kamu. Tapi hati-hati terhadap respon yang kamu berikan, karena akan menentukan masa depan kamu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang kenapa kalau harga naik kita nggak perlu komplain. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.